Saudara, saya mau kita belajar hari ini tentang keutuhan, saudara ya. Wholeness. Artinya apa, saudara ya? Tuhan mau setiap kita hari-hari ini betul-betul utuh di hadapannya, saudara. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak mau kita setengah-setengah. Tuhan itu adalah pribadi yang mau kita betul-betul membawa sepenuhnya apa yang ada di hidup kita, saudara. Karena Tuhan juga mengasihi kita dengan sebuah totalitas. Tuhan tidak pernah mengasihi manusia dengan separuh-separuh. Ya. Ketika dia mencintai anak-anaknya, dia akan mencintai dengan sepenuh hatinya. Tidak pernah Tuhan mencintai anak-anaknya separuh-separuh. Saya mau mengasihi dia, nanti enggak. Mengasihi lagi tidak. Saudara, tapi Tuhan adalah pribadi yang betul-betul memberi semuanya yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Nah, kita perlu belajar juga bagaimana kita anak-anaknya juga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita nggak bisa, saudaraku ya, ikut Tuhan separuh-separuh. Saya sering kali ngomong sama saudara, kalau saudara mau ikut Tuhan, ayo sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Tapi kalau saudara separuh-separuh ikut Tuhan, lebih baik jangan. Rugi, saudara. Nggak dapat apa-apa juga. Kalau mau, ya daripada saudara separuh-separuh, ya saudara gue lebih baik jadi jahat-jahat sekalian. Karena kenapa, saudara? Kalau orang yang separuh-separuh, saudara gue, Tuhan juga bingung, saudaraku, sama orang jenis seperti ini. Mau kasih berkat, ya begitu-begitu saja. Mau dilimpahi dengan sesuatu yang baik, susah. Makanya, saudaraku ya, kita perlu dalam hidup kita punya sebuah keutuhan, memberi buat Tuhan. Saya bawa kita buka Matius 22 ayat 7, next. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Saudara bisa ngerti dari ayat ini, bahwa Tuhan mau saudara mencintai dia dengan hatimu, segenap hatimu. Nggak ada separuh. Full heart. Amen. Tuhan mau kamu memberi hatimu semuanya ke Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hartamu siapa? Uangkah? Kekayaankah? Ketika hilang, hilanglah juga hatimu. Tapi kalau hartamu adalah Tuhan, kamu gak akan pernah kehilangan Tuhan. Hatimu terus ada. Makanya ikut Tuhan, saudara. Tuhan tuh bilang, yang pertama adalah hatimu penuh ikut Tuhan. Ya, makanya kalau ada orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia bisa nangis, dia bisa tersukut. Bahkan kalau saudara baca ada yang namanya Maria Magdalena, saudara, seorang pelacur yang datang menyegak kaki Yesus dengan rambutnya, membasahinya dengan apa? Air mata. Dan minyak narwastu. Kenapa dia lakukan? Ada orang bilang itu pemborosan. Lebih baik kamu jual buat orang miskin. Tapi dia tahu artinya memberi dengan hatinya. Banyak orang ikut Tuhan. Taruh hatinya buat Tuhan. Separuhnya buat yang lain. Kita berdoa, kita ngerti ini, saudara. Agar hati kita penuh sama Tuhan. Gak bisa ikut Tuhan. Separuh ikut mamon, separuh ikut Tuhan. Atau separuh buat anak-anak kita, separuh buat Tuhan. Separuh buat istri kita atau suami kita, separuh buat Tuhan. Gak bisa. Berarti gak usah mengasihi istri, suami, dan anak-anak. Salah. Saudara kayak gitu.
Saya diajarin. Untuk kita bisa mengasihi suami, istri, anak-anak, bahkan mengasihi sesama, saudara harus segenap hati dulu dengan Tuhan. Ketika segenap hati dengan Tuhan, kamu cintai dia sungguh-sungguh. Kasihnya itu akan memenuhi hatimu sehingga kamu bisa mengasihi suami, bisa mengasihi istri dan anak-anakmu. Tapi kalau kamu kasih separuh buat Tuhan, bahaya. Saudara nanti juga separuhnya saudara kasih mungkin buat suami, istri, anak-anak. Ketika istri, anak, suami mengecewakan engkau, sisi itulah yang akan membuat kamu bisa tidak mencintai Tuhan lagi. Karena kamu akan marah sama Tuhan. Paham ya? Kamu akan protes. Kenapa? Suami, istriku, anak-anakku kayak gini. Marah kan sama Tuhan. Tapi kalau saudara segenap hati sama Tuhan, Tuhan akan berikan kasihnya dalam hidupmu. Sehingga walaupun istri, suami, anak-anak mengecewakan, kamu akan tetap bisa mengasihi. Makanya segenap hati. Mengasihi Tuhan. Saya bisa mengasihi keluarga saya mengasihi anak saya, istri saya. Walaupun mereka penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Saya bisa mengasihi jemaat Tuhan. Mau seperti apapun. Mereka. Betul. Makanya kita harus belajar, beri hatimu buat Tuhan. Amin. Kalau kau berikan hatimu buat Tuhan, Tuhan juga akan berikan hatinya buat engkau. Yang kedua, segenap jiwa. Kenapa segenap jiwa? Jiwa itu apa? Masih ingat? Saya dari jiwa itu apa aja? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ingat nih ya, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Ini yang seringkali nggak sepenuh hati sama Tuhan. Perasaan, contoh dia. Wah ini Tuhan, kalau lagi senang, semangat. Tapi kalau lagi bad mood, bisakah saudara melayani? Tuh, Pak, saya nggak bisa melayani. Hati saya lagi nggak baik. Apa perasaan saya lagi nggak baik? Saya lagi marah, saya lagi kecewa. Jiwa ini nggak mudah. Apalagi misalnya kalau kita nyimpan kepahitan dendam. Makanya Tuhan selalu bilang kayak gini. Kalau kamu membawa korbanmu, persembahanmu, tiba-tiba Tuhan ingatkan karena kamu lagi berselisih paham dengan saudaramu atau sesamamu, bereskan dulu. Kalau kamu nggak bereskan, persembahanmu, korbanmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Bereskan dulu, ketika itu sudah beres, kamu datang ke Tuhan. Tiap korbanmu, tiap penyembahanmu di hadapan Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Amin. Seringkali kita hidup, kita seringkali dilukai, saudara. Tanpa sadar, orang tua, ayah melukai anaknya dengan perkataan. Seringkali istri melukai anak, melukai suami. Itu jiwa kita. Sehingga kita datang ke Tuhan, kita nggak utuh sama Tuhan. Nggak betul-betul dengan jiwa kita yang tenang, saudaraku ya. Loh, gimana perasaan saudara ya? Waktu datang kita ibadah, sebelumnya saudara lagi perang-perangan nih sama istri atau sama suami. Ini contoh loh ya saudara ya. Gimana nyembah Tuhan? Dengan hati yang, oh Tuhan engkau baik. Seperti itu kah kenyataannya? Enggak kan? Pikiran, pas nanti. Nyembah di sini. Menyembah. Bisa kan?
apalagi pikiran nyembah Tuhan di sini, yang lain lagi, oh Tuhan engkau baik di sini, gimana ya kerjaan saya ya, aduh gimana di rumah ya makanan, tapi pikirannya ke sana semakin. Kita kan nyembah Tuhan dan Tuhan berkenan dengan penyembahan. Kehendak kita seringkali banyak. Saya sih kepengennya saya punya TV, nanti punya, saya kepengen ini, kepengen itu, kepengen, pokoknya semua kepengen. Tidak ada kehendak yang menyerahkan semua ke Tuhan dan berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Ini perenungan kita sama-sama. Apakah saudara sudah masih saya sampaikan belajar kasih Tuhan. Saya bukan orang yang sempurna. Tetap sampai hari ini belajar. Daud berkata bahwa seumur hidup aku mau berjalan. Bahkan ada di satu ayat, saudara, saya lupa firmannya kemarin dan masih saya ingat, Tuhan biar aku tetap ada di hadapan dengan segala kelemahan atau dengan dosa yang aku sengaja atau tidak aku sengaja, biar aku terus datang. Dia sadar dia bukan orang yang baik, dia sadar dia enggak sempurna. Dalam perjalanan hidupnya dia penuh dilukai, saudara. Dilukai oleh anaknya Absalom, oleh istrinya, saudara. Waktu Mikal melihat dia menari-nari, menyembah Tuhan, Mikal bilang apa? Mau seperti orang belakang kau merendahkan dirimu seperti hamba-hamba itu. Itu. Belum lagi Yoab yang mengkhianati dia. Yoab bilang jangan sentuh Absalom, dia bunuh Absalom. Betul? Bagaimana orang-orang di sekelilingnya dalam perjalanan hidupnya membuat jiwanya jadi luka. Tapi dia memutuskan untuk apa? Untuk memulihkan itu. Bagaimana kehendaknya dia selalu berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Biar aku hidup dalam keputusan, dalam jalan-jalan. Baca di Mazmur 119. Di sana saudara akan menemukan bagaimana ungkapan hati dari seorang Daud yang mencintai firman Tuhan. Karena kenapa? Jiwanya harus dia beri buat kita. Apakah kita melakukan? Ayo sama-sama kita belajar. Amin. Untuk mengasihi itu dengan segenap jiwa. Terus dengan segenap akal budi. Tadi ada pikiran di jiwa. Akal budi itu bicara tentang logika kita. Segala sesuatu, saudaraku, harus masuk dengan apa? Fisik real hidup kita ini, betul? Loh, kita ini hidup di alam nyata, betul? Alam nyata yang saudara disentuh, betul? Ya. Ada keterbatasan dalam hidup kita. Kalau saudara loncat dari atas, saudara nggak mungkin ngambang. Betul? Dengan akal budimu, kamu pasti akan mikir, kalau aku terjun dari lantai 2, terjun ke lantai 1, kira-kira apa? Ngambang. Gak mungkin. Menurut logiknya, kamu akan jatuh ke bawah. Puji Tuhan kalau berdiri dengan mantap. Tapi biasanya kaki keseleo, ya, atau mungkin salah satu bagian tubuh patah. Loh? Logiknya. Kalau saya nggak usaha seperti ini, saya nggak akan dapat keuntungan. Kalau lihat keadaan dunia hari ini, logikanya masa depan saya mau jadi seperti apa?
cari kerja sulit, semua dibatasi. Nah, semua itu, makanya saudara, kita ini harus membawa segenap hidup kita, akal budi kita, semuanya harus dibawa kepada siapa? Tuhan. Ya. Agar apa, saudara? Ini akal budi kita bisa Tuhan pakai. Amin. Untuk apa? Untuk menerima sesuatu yang ilahi. Sehingga saudara tidak terima akal budi yang selama ini membatasi kita. Batasan-batasan yang membuat kita nggak bisa terima yang ilahi, yang supranatural. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan, hatimu harus mau penuh, jiwamu juga, akal budi. Kalau saudara lihat yang di Markus, dengan segenap kekuatan, dengan semua yang kamu punya dalam hidup, kamu harus. Makanya kita nyembah Tuhan, saudara. Kalau saudara bilang, yang penting hatiku, jiwaku datang kepada Tuhan, nggak apa-apa. Apalagi hari ini, saudaraku, ada ibadah online. Saya cukup badan saya di rumah. Yang penting apa? Hatiku, jiwaku. Ada di bagian zaman akan ada ibadah secara virtual, metaverse. Nanti saudara semuanya di sini dibikin avatarnya, saudara. Tahu avatar? Nah, dia nggak tahu avatar. Nanti anak-anak dijelasin ya sama mamanya. Ya. Jadi saudara bisa mengikuti ibadah secara virtual, saudaraku ya. Ya, saudara cukup di rumah, tapi sensasinya seperti kita bertemu seperti ini. Nanti akan kita hadapin seperti itu. Sehingga tidak ada yang namanya sentuhan, tidak ada rasa kebersamaan. Saudara dibuat apa? Menjadi orang yang individualis. Yes. Dengan online-nya aja. Coba lihat. Dengan segenap jiwa. Tapi saudara nggak nyaman? Enggak. Semua sudah dibikin. Makanya kita ini, saudara, harus belajar utuh membawa segala sesuatu di hadapan. Amin. Saya akan contohin, saudaraku ya. Dari kejadian waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Bagaimana Firaun menghentikan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Mereka mau berkata bahwa aku, keluargaku, suami, istri, anak-anak, harta benda, semua harus datang menyembah Tuhan. Tapi saudara akan temukan di sana, nanti akan saya tunjukkan ayat demi ayatnya. Bagaimana Firaun menghentikan untuk mereka datang ke Tuhan, tidak dengan utuh. Next slide. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Siapakah Israel? Siapa? Halo? Siapa Israel? Anakku, kata Tuhan. Siapa anakku? Saya. Nggak tahu saudara. Saudara anak atau pembantunya atau babunya, saudaranya. Saya anak. Saudara siapa? Anaknya. Israel siapa? Israel.
Kalau anaknya, saya. Amin. Jadi firman ini bukan cuma buat orang Israel, tapi siapa yang dia angkat jadi anak, dia adalah Israel. Israel itu artinya siapa? Prince of God. Pangeran Tuhan. Siapa pangeran Tuhan? Israel. Siapa pangeran Tuhan? Saya, saudaraku ya. Amin. Tuhan bilang apa? Anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah. Jadi ini kewajiban. Kita tidak sih beribadah ke Tuhan. Kewajiban. Makanya kita, saudaraku ya, dikasih 1 hari itu beribadah sama Tuhan, betul? Tuhan bilang ke bangsa Israel, khususkanlah hari Sabat, untuk kau berhenti dari segala pekerjaanmu dan datang. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri, tapi beri hidupmu kepada. Tapi dunia hari ini dengan cara pikir Firaun dan Mesir, tahu Firaun Mesir itu apa? Dunia. Mereka coba menghentikan anak-anak Tuhan datang dengan sebuah keutuhan kepada Tuhan. Gimana cara menghentikannya? Keluaran 5 ayat 1, nanti ada ayat 3 dan 4. Saya tunjukkan buat slide. Keluaran 5 ayat 1, nanti ayat 3 dan 4 saya gabung jadi 1, saudara bisa perhatikan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu membawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Kewajiban mereka apa tadi? Kewajibannya apa? Beribadah kepada Tuhan, betul? Agar apa? Penyakit sampar, pedang tidak mendatangi mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan agar apa? Tidak ada tuntutan setan yang membuat mereka bisa terima penyakit, tidak terima bencana, malah petaka. Paham? Karena itulah dasar Tuhan menjagai, melindungi umat. Saya selalu bilang, sama Tuhan itu selalu ada sebab, ada akibat. Betul? Tuhan melakukan sesuatu karena ada yang namanya sebab. Makanya saya mau bilang sama saudara ya, jangan kira, ya memang ada pengajaran yang namanya anugerah. Anugerah itu bukan karena perbuatan. Betul? Tapi kita terima pemberian. Tapi pemberian itu saya mau tanya sama saudara, gratis? Enggak. Contoh paling sederhana. Kita makan di warung. Kalau makan di warung, saudara bayar apa enggak? Pasti bayar, betul? Kapan saudara enggak bayar? Kapan? Ada yang tahu kapan? Waktu saudara ditraktir. Betul? Bayar enggak saudara? Enggak. Yang bayar siapa? Yang traktir. Ada harganya enggak makanan itu? Ada. Tapi buat saudara ada harganya? Enggak ada. Karena saudara terima gratis. Keselamatan saudara ada harganya? Ada. Darah harganya apa? Darah Yesus. Tapi seringkali banyak orang yang anugerah.
mau bilang sama saudara, kita harus belajar. Setiap korban yang saudara lakukan itu penting. Setiap ibadah yang saudara lakukan itu akan membuat Tuhan bergerak untuk menjaga dan melindungi saudara. Kenapa kita tempat tidak pernah dari awal pandemi sampai hari ini, tidak pernah memetik penyembah dari hari Sabtu. Kita berdoa, kita kelilingi, kita berkati orang-orang. Waktu zaman COVID, apalagi yang lebih parah antara bulan Juli 2021, ya, sulit semua orang. Saya dengar beberapa teman saudara, satu ruangan 40 orang, dalam satu hari 16 orang semuanya meninggal. Tapi saudara kita memutuskan untuk ayo kita bagi makanan buat orang yang kesusahan. Saudara, itu jadi dasar menolong kita. Sehingga ketika setan nuntut, aku mau tuntut lebih banyak lagi di kota ini, banyak orang mati, Tuhan juga akan berkata, dia sebagai pembela kita akan berkata, Bapak, setan menuntut, tapi lihat ada anak-anak yang terus berdiri di kota, agar tidak ada malapetaka, agar tidak ada kematian lebih lagi, dan semuanya itu harus dihentikan. Makanya keputusan Tuhan tidak ada lagi. Ketika bangsa Israel mereka berzina dengan perempuan-perempuan asing, menikah dengan bangsa-bangsa lain, Tuhan marah dengan mereka. Tuhan menghukumi mereka dengan tulah. Ketika itu ada salah satu dari anak Imam Harun, dia mengambil dupa perbaraan, dia lari, dia naikkan dupa perbaraan, dia dapat, dan dia minta ampun untuk pelanggaran bangsa. Sehingga Imam Harun berdiri di antara orang yang mati. Bukankah itu yang menjadi tugas Tuhan bagi bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi, yang menghadapi bencana, yang menghadapi krisis? Kitalah orang-orang yang harus berdiri beribadah kepada Tuhan, sehingga malapetaka tidak berlipat. Sudah kita lakukan. Makanya Tuhan minta untuk mereka kembali. Apa yang menghalangi mereka? Lihat yang tulisan merah. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaan. Banyak orang tidak punya waktu untuk datang ke Tuhan. Kenapa? Kesibukan, betul? Saya nggak bisa ibadah, saya sibuk, orderan banyak. Nggak ada waktu untuk melayani Tuhan. Nggak ada waktu memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan. Itu juga dilakukan oleh Firaun. Waktu itu dia pesan kepada para mandornya, pasukannya, jangan kasih mereka jerami untuk membakar batu bata. Mereka harus cari sendiri. Dan jangan pernah kurangi jatah yang harus mereka kerjakan. Sehingga mereka nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Saya dulu saudaraku sama. Kerja kadang-kadang hari Minggu. Ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa. Saya seringkali kita dihalangi dengan segala kesibukan, kita nggak punya waktu. Kejar duit, kejar uang, mati-matian. Tapi makin saudara kejar, uang akan semakin jauh.
kali kedudukan. Agar kita nggak pernah bisa membawa korban kita di hadapan hari-hari buat seperti itu. Yang dilakukan oleh setan, oleh dunia, dia akan tambahkan kita dengan segala sesuatu. Agar kita nggak bisa utuh datang kepada Tuhan. Kita berdoa kita semuanya tidak seperti itu. Amin. Lanjut. Keluaran 8 ayat 25-28. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk. Yang kedua, yang membuat saudara nggak bisa utuh datang ke Tuhan, apa? Jangan. Artinya, nggak usah sungguh-sungguh lah. Di sini aja. Nggak usah sampai ke sana. Nggak usah lah ke gereja juga sama. Kamu bisa ibadah. Nggak usah lah. Kamu terlalu jauh sampai istilahnya ngejar. Nggak usah lah kamu dengerin khotbah. Banyak. Cukup hari Minggu cukup aja buat kamu. Nggak usah lah terlalu dalam. Tuhan. Yang penting hari Minggu kamu muncul. Cukup berkat kamu terima. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Biasa aja. Gak usah lah terlalu rohani. Gak usah lah sampai nangis-nangis. Jangan terlalu jauh ikut Tuhan. Di sini aja, di negeri ini. Silakan saudara ikut Tuhan. Hari ini banyak hal ditawarkan yang jauh dengan Tuhan. Kalau saudara perhatiin, saya ini perhatikan banyak saat ketika mendengarkan firman, dia memperhatikan dengan sungguh, karena dia mau jauh, pergi jauh dengan dalam sebuah kedalaman. Ini jauh, kami dengar firman, main handphone, terus buka WhatsApp, bikin selfie sendiri, atau itu salah satu cara setan agar saudara tidak pergi jauh untuk ketemu Tuhan. Saudara berhenti di mana? Di sini. Untuk kamu lebih jauh. Apa sering kali yang mau didoakan maju ke depan dari tempat saja. Seringkali kita kayak gitu. Yang berlari. Ketika 12 tahun pendarahan, saya mau tanya sama saudara. Dia percaya dengan Yesus? Percayakah dia dengan Tuhan Yesus? Percaya. Dia dengar kabar bagaimana Yesus menyembuhkan. Yesus membuat keajaiban bagi banyak orang. Dan dia dengar. Harusnya dia beriman aja. Cukup dari rumahnya. Tapi saya mau tanya, kalau dia cuma dari rumah ada kan? Dia pergi
keluar dengan pendarahan. Ini pendarahan. Saya nggak pernah pendarahan. Tapi dari cerita orang pendarahan itu lemas, betul nggak? Karena darah muncul, betul? Betul? Itu dia maksain. Dan dia katain apa? Jamah saja, jumbai jubah. Ini, jumbai jubah ini. Yesus jalan. Dan dia ngelongsor, betul. Karena banyak orang, dia nggak mungkin berdesakan. Dia sambil merangkak, yang pegang, aku akan menyentuh Tuhan dengan sebuah kedal. Apa yang Tuhan katakan? Siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya ngomong, Tuhan, kamu ini ngomong apa sih? Siapa yang nyentuh engkau? Lihat ini. Ratusan orang liling engkau. Semuanya nyentuh engkau. Kamu nanya, siapa yang nyentuh engkau? Jawaban Tuhan, enggak. Ada satu orang yang nyentuh aku. Karena ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari aku. Dengan takut-takut Tuhan yang berkata, kenapa bisa? Yang lain nyentuh, enggak terjadi apa-apa. Tuhan, biasa. Kuasa Tuhan, dia terima. Karena wanita ngejar dengan sebuah kedalam. Sehingga itu yang menarik kuasa Tuhan turun. Kalau dunia ngapain doa-doa tiap hari? Ngapain deklarasi-deklarasi? Ya saja. Nggak usah se ekstrim itu. Oh, naik ke gunung-gunung, ke sungai-sungai. Kenapa melayani orang miskin? Orang kaya aja masih banyak dilayani, saudarawi. Ngapain? Nggak usah jauh-jauh lah. Pelayanan itu yang penting, kamu ibadah minggu, terus ada di rumahmu ada ibadah, selesai. Nggak usah jauh-jauh. Di sini saja. Kita berdoa. Saudara, harus paham. Kita jangan sampai dunia ini menghentikan. Hati-hati. Jangan. Dunia akan terus menghentikan. Lanjut. Keluaran 10 ayat 9 sampai 11. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Yang ketiga, yang membuat saudara gak bisa utuh adalah yang pergi hanya anak-anak perempuan. Tinggal di mana? Rumah. Saudara, seringkali kita mau ikut Tuhan, gak bisa sendiri, betul? Kita ikut Tuhan, harus penuh semuanya. Kalau sudah berkeluarga, semuanya harusnya ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Makanya saya sama anak, istri, saudara, ayo kita datang melayani Tuhan sama-sama. Kita beribadah sama-sama. Saudara, dari umur 7 hari anak saya itu loh, beribadah. Tahu nggak akibatnya? Pulang ibadah. Mulai masih umur 7 hari. Nah, saya bilang. Kenapa? Oh, apa yang saya Tuhan?
Saya hadapkan ke Tuhan, saya gendong, ini anak aku cuma jaga sehari sampai hari itu saya apa mamanya bantu dia cuma senyum-senyum aja. Saya panas badan saya, dia ketawa-ketawa aja. Dia mau seringkali kayak gitu. Makanya saudara, kita terus mesti bawa seksi pada bawa jangan hanya laki-laki saja. Wajar. Kami hendak pergi dengan orang-orang muda dan yang tua, dengan anak laki-laki kami dan perempuan kami semuanya harus datang ke Tuhan. Kalau belum ada yang datang, doain saudaraku. Patahkan semua roh Firaun, roh dunia ini yang membuat mereka nggak datang ke Tuhan. Ayo, gimana perasaan saudara? Saudara sini nyembah Tuhan, alami Tuhan. Tapi suamimu, istrimu, anak-anakmu di rumah. Suka kita nggak saudara? Bahagia saya di sini ngalamin Tuhan. Saudara, anak-anak di rumah, di rumah, suami di rumah. Mungkin ada yang habis minum jadi drunken master. Mungkin di rumah dia main game. Hari-hari. Tapi didik anak kami yang besar, saudara, dengan keras. Kadang-kadang saudara, dia suka main game. Tapi itu mempengaruhi cara berpikirnya, cara ngomongnya. Keluar kata-kata yang baik, saudara. Dia berani ngelawan. Mamahnya marah sama dia. Dia tidak ada. Dipaksa. Harus belajar jalan sama Tuhan. Kenal. Gak bisa. Kita harus datang dengan cepat. Jangan tinggal. Kalau masih belum lihat, doakan sungguh-sungguh. Dan semuanya bisa datang kepada menyembah Tuhan. Karena Tuhan mau. Dia mau melihat bagaimana suami istri datang ke Tuhan. Dia mau melihat ada anak-anaknya juga datang ke bukan cuma nyembah, melayan Tuhan bersama. Itu kerinduan hati. Amin. Jadi ya, bagi tidak baik saudara suku-suku lain itu anakmu misalnya ya berandalan di sana itu melayani Tuhan, tapi anaknya berandalan mau dan kecil datang kepada Tuhan. Ternyata Firaun itu selalu mengingat untuk anak-anak Tuhan tidak penuh dan kalau saudara dengan taknya Joshua pernah datang badan waktu itu mereka mau ibadah panas badan 40 waktu itu saudara kalau nggak salah dia ada yang menyarankan dia datang pada istrinya di rumah dia dapat dari bahwa dia bawa sakit
bawa itu kayaknya masuk betul. Kayaknya kita di sini tak pernah tolak orang. Kita percaya dan datang pada kehadiran Tuhan yang mengubahkan. Kalau Bapak itu satu dulu ngomong dulu. Kalau Tuhan hadir, segala sesuatu bisa terjadi. Yang sakit akan disembuhkan. Kamu yang berbeban berat tiba-tiba diambil, jadi diberi kelegaan. Kamu yang tak punya jalan, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan hadir, makanya jangan pernah tinggalkan keluarga, saudara-saudara. Doakan terus sampai mereka beribadah bersama-sama kepada Raja di atas. Amin. Lanjut. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Oke, tadi dilarang semuanya, nggak boleh jauh-jauh, akhirnya diizinkan. Terus apalagi hanya laki-laki, terus ujungnya diizinkan. Boleh kamu pergi dengan orang muda, orang tua, anak-anak, perempuan, ya, dan juga laki-laki, semuanya boleh datang. Tapi, apa katanya? Selanjutnya, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus tinggal. Artinya, nggak usah bawa hartamu kepada Tuhan. Tinggalin semuanya. Nggak usah korban. Cukup aja diri. Enggak, kebalikan. Kamu yang harus beribadah. Kamu beribadah kepada Tuhan. Orang banyak berpikir, Ustaz, harta dibawa-bawa. Padahal yang penting aku. Dunia ini akan menghentikan. Saudara nggak bawa. Karena memang saudara. Firaun itu membuat banyak anak Tuhan yang membawa semua. Ini contoh sederhana. Saya sampai. Kita kan selalu kalau persembahan selalu diajarkan. Persembahan kita tuh bukan kayak kita kasih pengemis, saudara ya, atau tukang parkir. Tahu? Kasih tukang parkir? Berapa biasanya dikasih? Kalau naik motor berapa? 2.000, betul? Naik mobil? 4.000. Ya, 5.000 itu kasih karunia. Enggak. Kita datang ke Tuhan enggak sedang kasih sedekah kan? Sembarangan. Enggak. Datang ke Tuhan itu selalu membawa korban. Lalu diajarkan, kalau saudara kasih persembahan, doa, tanya Tuhan, berapa yang saudara harus letakkan di hadapan Tuhan, betul? Lalu diajarin kayak gitu kan? Saya praktek, saudara. Saya selalu, kalau misalnya kasih persembahan, saya buka dompet saya, ya di sana ada yang merah, yang biru, yang hijau, yang ungu.
ada juga yang kuning. Terus banyak pejuang-pejuang. Yang di bawah itu kan pejuang-pejuang kan, Patimura, apa lagi saudara, itu pejuang karena memang hidup mereka berat. Ya, kalau yang besar-besar kan Soekarno Hatta, saudaraku ya, semuanya kayak gitu. Saudara, saya selalu doa, Tuhan berapa Tuhan? Kalau akal budi, saudara, ambil yang tengah-tengah hal, betul? Tapi seringkali ambil yang merah, 2 lembar. Dulu kayak gitu, sekarang enggak, saya akan ambil. Lalu ini tuh seperti ini. Sampai tadi saya nggak pernah berubah. Apa yang Tuhan katakan pertama di hati saya, itu kan saya lakukan. Jangan pakai kata kedua, apalagi kata ketiga. Sekali banyak orang loh, ini banyak orang. Contoh, saya nggak tahu apakah saudara melakukan. Ya, Tuhan apa ya? Ambil bukan sebuah doa lagi berapa? Dia langsung mikir, oh 20.000, kayaknya ini yang baru tepat. Udahlah. Kalau saudara doa tanya Tuhan, biar tidak ada keinginan atau jiwamu yang campur tangan. Kata pertama itu yang pasti hidup. Karena kata pertama nggak mungkin berpikir. Paham ya? Kata pertama. Paham? Amin? Yang nggak amin ini ragu, saudara. Enggak, saya nggak pernah minta duit saudara ya. Saya nggak pernah minta duit. Tuhan juga nggak butuh duit kita. Yang butuh itu gereja untuk pelayanan. Saudara, kita belajar loh saudara. Meletakkan semuanya ketika datang. Tapi kalau roh Firaun ada di hidupmu, kamu akan bilang apa? Usahlah. Mainlah persembahan. Nanti kasih persembahan buat pendetanya kaya lagi. Nanti tambah besar-besar badan mereka. Saudaraku ya, hamba Tuhan besar badannya bukan karena persembahan umatnya. Sekali apa? Umat Tuhan yang membuat hamba Tuhan menjadi besar. Badan, ayo Pak Pendeta makan. Makannya berlemak lagi saudaraku ya. Paksa makan, nggak makan, parah, tersinggung saudara. Akhirnya makan. Pindah lagi pada satu lagi saudara. Makan lagi saudaraku ya. Gimana nggak besar? Olahraga jarang saudaraku ya. Ayo. Jadi jangan saudara tuduh pendeta makan duit. Karena pendeta makan nasi. Bukan duit. Nggak, itu perusahaan masing-masing. Intinya kita nggak melekat sama. Amen. Semuanya dibawa. Makanya Musa bilang kayak, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai ke sana. Ketika kita datang ke Tuhan dengan sebuah keutuhan, Tuhan minta apa? Minta hatimu, minta jiwamu, minta tubuhmu untuk dipersembahkan ke Tuhan. Atau dia minta hartamu, kamu akan letakkan ketika beribadah kepada Tuhan. Jadi kamu kalau tiba-tiba di ibadah, aku mau kamu, suamimu, anak-anakmu sujud menyembah bersama-sama menghadap. Ketika itu Tuhan minta kamu ketika bersama suami, istri, datang ke Tuhan. Gimana ceritanya? Anakmu kamu tinggal kamu sama suami istri datang dengan sisi rumahmu. Lengkap nggak? Nggak lengkap. Makanya Musa bilang, kami harus bawa besar. Kami harus utuh ketika datang ke Tuhan. Agar apapun yang Tuhan minta waktu, kami siap bersembah di hadapan. Amin. Ada seorang hamba Tuhan. Ini cerita Pak Petrus. Satu pemuda. Jadi mereka mengikuti seminar terobosan keuangan. Jadi waktu itu dia bawa ada berapa Tuhan.
baru dia bilang, ini hamba Tuhan. Dia kalau seminar tentang keuangan, tentang betul-betul break. Dan percaya, kalau dia sudah mengajak kita menabung, siap-siap semuanya dikosongkan, apalagi dompet. Apa yang terjadi? Ada salah satu hamba Tuhan pendeta ikut juga. Aku mau buktikan apa yang beliau ibadah, tapi dompet dan segala isinya ditinggal di hotel. Mereka ibadah. Waktu ibadah, saya dapat dari Tuhan hari ini persembahan bukan secara cash, tapi Tuhan bilang, kamu tanya berapa nilai, persembahkan melalui transfer. Ya, dia bilang betul. Ternyata ngelabui Tuhan. Padahal rencananya kalau dia ngomong, saudaraku ya, buka dompetmu, berapapun yang ada di dalamnya, serahkan semua ke Tuhan. Dia bilang apa? Aku nggak mau dompet. Betul? Buktikan. Ternyata apa? Persembahannya bukan. Nggak disuruh buka dompet. Buka rekening. Makanya kita sama Tuhan tuh, jangan pernah kita datang pada tidak sebuah Tuhan bilang segenap akal budi atau kekuatan sehingga kamu bisa berkata, sehingga kamu bisa menunjukkan. Jangan seperti Kain bawa persembahan seperti maunya sendiri. Pada zaman itu saudara, cuma Kain sama yang bawa persembahan korban di hadapan Tuhan. Betul? Mereka belajar sebelumnya gimana caranya mempersembahkan buat Tuhan. Ya, tapi yang dekat tahu. Jadi Kain dia kerja sebagai petani. Dia pikir apa? Yang saya bawa hasil pertanian saya, betul? Betul? Saya seorang petani. Yang saya bawa apa? Domba saya. Mana yang berkenan? Habel. Kain diterima? Ya. Kenapa? Itu pilihan. Saya percaya. Habel itu perasaan. Itu kan benar kita ya. Bahwa apa yang dia suka dia sehingga dia memilih untuk jadi apa? Jadi kebal. Yang satu apa? Jadi seorang petani. Ada dia pikir apa? Zaman dulu saudaraku ya, tidak ada yang makan daging loh saudaraku ya. Di pilihan Habel tidak menguntungkan. Makan daging itu baru-baru loh saudaraku. Berapa 100 tahun setelah itu. Dulu di zaman manusia nggak makan daging. Mereka makannya apa? Buah-buahan, buah-buahan. Itu yang dipilih oleh Kain. Sehingga waktu Kain mempersembahkan, tadi itu ternyata bukan kesukaan Tuhan. Itu kesukaan siapa? Manusia. Ini bukan kesukaan manusia, tapi kesukaan siapa? Tuhan. Makanya saudara, yang kamu suka. Seringkali apa? Tuhan gak suka. Yang kamu gak sukai, Tuhan suka. Ya, saudari. Makanya Pak Yusak selalu ngomong, saya ini cepat pengen cepat mati, cepat datang Tuhan. Semakin saya kepengen, saya nggak mati-mati.
Ada orang yang takut sekali mati. Cepat mati. Karena siapa mencintai nyawa, kehilangan nyawa. Siapa yang memberikan nyawanya, akan menerima. Kita harus belajar. Biar kita bisa memperkenankan itu. Lanjut. Saudara bisa lihat di sana, saudaraku ya. Keluaran 12 ayat 31-33, saya cepat. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Jadi akhirnya apa? Mereka boleh datang dengan sebuah keutuhan kepada Tuhan. Semua mereka bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi dari sebuah keutuhan? Keluaran 12 ayat 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Apa yang terjadi? Mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan keluar dengan tangan kosong. Tapi jadi apa? Orang-orang kaya. Bawa semuanya. Bukan membuat mereka jadi miskin. Tapi jadi apa? Limpah. Makanya mereka bisa bangun kemah suci dilapis emas. Ya. Mungkin ada yang ibadah kalung tangannya emas semua. Kaya raya. Ketika mereka datang utuh kepada Tuhan. Bukan mereka yang kejar. Yang terjadi berkat Tuhan dari ini firman Tuhan, bukan kata saya. Tiba-tiba ada orang Mesir. Tiba-tiba saudara, mereka lagi nangis loh saudaraku ya, anak sulungnya mati loh. Tiba-tiba ada Daniel, ada keluarganya meninggal. Tiba Daniel datang. Om, aku mau minta semua uang om. Apa yang terjadi? Omnya kasih gak? Kasih gak Dan? Pasti omong, anak ajar kurang kamu. Tahu gak kita lagi berduka? Minta uang. Tahu gak? Pasti dimarahin kan? Tidak. Sambil nangis. Nih, semua kotaknya ambil, bawa sana. Bukan. Apa yang terjadi kalau mereka tadi semuanya mereka turutin apa kata mereka merampas orang lain? Gak bisa. Makanya hidup mereka gak akan pernah melihat yang namanya. Mereka gak akan melihat tanah perjanjian. Mereka gak akan pernah punya milik usaha. Mereka tidak akan kepada Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Makanya dalam